Film ini bercerita tentang 4 orang yang mempunyai kemampuan istimewa serta terdapat keanehan yang terdapat pada tubuh mereka masing-masing. Mereka pun menjadi pemain sirkus dengan menampilkan kemampuan istimewanya. Tapi tempat mereka bermain sirkus dalam sekejap hancur dibom oleh pesawat Nazi. Mereka pun memutuskan untuk bergabung dengan kelompok sirkus yang dimiliki oleh orang Jerman. Tapi di sana mereka terjebak oleh kemampuan super yang mereka miliki. Mereka akan direkrut untuk jadi pengawal Hitler dalam Perang Dunia Kedua. Sebelum melanjutkan mendengarkan alur cerita film ini, agar terlebih dahulu menekan tombol like dan subscribe-nya biar admin tetap bersemangat membuat alur cerita film lagi. Pada tahun 1943, di tengah Perang Dunia Kedua, berlangsung pertunjukan sirkus Mesopiota, milik orang Yahudi yang bernama Israel. Ia punya 4 orang pemain sirkus yang masing-masing mempunyai kemampuan. Cencio, anak albino yang bisa mengendalikan semua serangga. Pada waktu pertunjukan ia bermain dengan kunang-kunang dan kalajengking. Mario, seorang dengan tubuh gendut dan kecil mempunyai sedikit keterbelakangan mental. Dia bergaya ala seorang badut dalam pertunjukannya. Ia mempunyai kemampuan untuk memanipulasi benda logam yang bisa membuat lengket di tubuhnya. Fulvio, dijuluki dengan sebutan manusia binatang yang menderita hipertrikosis, karena tubuhnya ditutupi oleh rambut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ia juga memiliki kekuatan super. Dan yang terakhir, seorang gadis yang nama Matilde mempunyai kemampuan menghasilkan energi listrik dari tubuhnya dan bisa menyetrum siapapun yang menyentuhnya. Setelah pertunjukan sirkus berakhir, mereka mendapatkan serangan bom dari pesawat pengebom Jerman. Tempat sirkus yang tadinya digunakan buat orang bersenang-senang, dengan sekejap berubah menjadi ladang pembantaian manusia. Sedangkan di tempat lain ada sebuah tempat sirkus dimiliki seorang yang bernama Franz dari bangsa Jerman. Ia mempunyai kemampuan bisa meramal dan pintar bermain alat musik piano. Kereta pembawa anggota sirkus yang selamat dari tragedi pengeboman tersebut mengadakan perjalanan menuju Roma. Pada malam hari 5 orang itu saat mengobrol, Israel pemilik sirkus itu mengadakan rencana untuk pergi ke New York, Amerika guna memulai hidup baru di sana. Dia tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus dokumen serta biaya perjalanan, dan ia berencana untuk menjual kereta kudanya. Karena terlalu memakan biaya yang lumayan besar untuk pergi ke New York, Fulvio, manusia yang penuh dengan rambut itu, mengusulkan supaya bergabung saja dengan sirkus Berlin. Tentu saja ide itu dengan tegas ditolak oleh Israel. Apa jadinya ia orang Yahudi bila bergabung dengan sirkus Berlin yang dimiliki bangsa Jerman? Tapi apabila hidup mereka tanpa bekerja sebagai pemain sirkus, tentu mereka akan seperti monster dengan segala keanehan yang mereka punya, balas Fulvio dengan nada marah. Pada siang harinya keempat orang itu pun masing-masing menyerahkan uang 300 lira kepada Israel, buat biaya pembuatan dokumen perjalanan menuju Amerika.
Setelah ditunggu-tunggu sampai tengah malam, si Yahudi itu pun tidak kelihatan batang hidungnya yang membuat mereka jadi marah. Namun tidak bagi Matilde yang menganggap Israel sudah seperti ayahnya, apalah artinya 300 lira bila dibandingkan dengan jasa dia pada mereka. Lantas mereka akan mencari Israel, mungkin saja ada sesuatu yang terjadi pada dia. Bila Israel tidak juga ditemukan, mereka akan bergabung dengan sirkus Jerman itu. Franz, si pemilik sirkus yang tidak berhasil menjadi tentara Nazi itu, rupanya sedang mencari orang yang mempunyai kemampuan istimewa. Ia tidak segan-segan membunuh bagi mereka yang dianggap gagal dalam eksperimennya. Ketika mereka ada di pusat kota Roma, mereka melihat sekelompok tentara Jerman sedang menaikkan warga Yahudi ke dalam sebuah truk. Tentara Nazi itu tak segan-segan menembak mati orang Yahudi yang kedapatan melarikan diri. Ketika mereka akan pergi meninggalkan tempat itu, tentara Jerman itu menghentikan mereka. Tentara Jerman itu terkejut setelah melihat wajah Fulvio yang penuh bulu itu, dan mereka pun mengejek Fulvio. Fulvio yang tidak terima dengan ejekan tentara Jerman itu, ia mencoba untuk menghajar tentara itu. Tentara Jerman itu dengan cepat menodongkan senjatanya dan menyuruh mereka bertiga untuk segera masuk ke dalam antrian warga Yahudi dan naik ke dalam truk dengan meninggalkan Matilde. Ketika berada di atas truk, Cencio, Mario dan Fulvio dengan berbekal keahlian yang dimiliki berupaya untuk meloloskan diri, dan mereka itu pun menghajar tentara Jerman yang lagi berjaga. Sampai akhirnya mereka bertiga berhasil melarikan diri. Tanpa diduga dalam pelariannya, mereka kembali bertemu dengan Matilde. Fulvio yang ingin bergabung dengan sirkus Jerman mengajak teman-temannya itu untuk ikut bersamanya, dan itu disetujui Cencio dan Mario. Namun Matilde tidak ikut bergabung bersama mereka karena ia masih setia mencari Israel. Pada malam hari saat Matilde sendirian, ia ditangkap oleh tentara Jerman. Saat menyentuh tubuh Matilde, tangan tentara itu mengalami luka bakar. Matilde lalu melarikan diri menuju hutan, dan dia pun jatuh pingsan oleh kekuatan yang keluar pada dirinya. Pada waktu pagi hari ia diselamatkan oleh para pejuang. Di saat akan menyentuh tubuh Matilde, gerilyawan itu terkejut oleh sentruman listrik yang berasal dari dalam tubuh Matilde. Kemudian si bungkuk pemimpin gerilyawan itu menyuruh anak buahnya yang bertubuh besar dengan memakai sarung tangan, ia mengangkat tubuh Matilde untuk dinaikkan ke dalam kereta. Tibalah tiga orang itu, Cencio, Mario dan Fulvio, di sirkus Berlin yang dikelola oleh Franz, seorang pandai dalam memainkan alat musik piano yang berjari tangan 12. Dengan kemampuan yang mereka miliki, nampaknya tidak sulit untuk bergabung masuk ke dalam kelompok sirkus Berlin itu. Tubuh mereka pun dibersihkan, dimandikan dengan air susu oleh para pelayan, tapi setelah itu kamar mereka diberi uap sampai mereka tidak sadarkan diri. Sedangkan Matilde yang ditolong oleh para gerilyawan telah siuman dari pingsannya, dan ia dipanggil oleh si bungkuk pimpinan gerilyawan tersebut. Setelah menyaksikan sendiri kekuatan energi listrik yang ada dalam tubuh Matilde, ia pun berusaha membujuk Matilde untuk masuk menjadi anggota gerilyawan dengan berusaha membantu Matilde menemukan Israel, ayah angkatnya. Cencio, Mario dan Fulvio setelah sadar dari pingsan, mereka terkejut telah berada dalam sebuah ruang tempat penyiksaan. Saat gerilyawan itu akan mencegat iringan Nazi yang membawa orang Yahudi, Matilde melihat Israel bersama orang Yahudi lainnya ada di dalam truk itu.
Ia pun berusaha mengikuti ayah angkatnya dan memohon supaya para tentara yang mengawal para tahanan Yahudi itu, agar menangkapnya juga dengan mengaku ia sebagai orang Yahudi. Dengan bantuan para gerilyawan, ia tidak berhasil membebaskan Israel ayah angkatnya itu dari tentara Nazi. Pemimpin gerilyawan yang bungkuk itu marah dengan Matilde bahwa rencana mereka untuk memasang perangkap pengeboman telah digagalkan olehnya yang merengek minta supaya Israel minta dibebaskan pada tentara Jerman pada waktu itu. Ia pun terus memukuli Matilde kenapa ia tidak mau mengeluarkan kekuatan energi listrik pada tubuhnya untuk menghajar tentara Jerman itu. Sambil terus menangis Matilde tidak bisa menggunakannya. Hingga akhirnya ia berterus terang bahwa ibunya meninggal akibat tidak sengaja ia menggunakan energi tersebut yang berakhir fatal. Matilde pada malam hari ia dikenalkan pada Guercio orang yang tahu dengan sirkus Berlin dan Matilde mencoba mengorek informasi tentang Franz pemilik sirkus itu padanya. Guercio memberitahu pada Matilde bahwa Franz sebenarnya bercita-cita menjadi seorang tentara seperti ayah dan kakaknya. Tapi dia punya keanehan punya jari tangan berjumlah 12 dan saat pemeriksaan medis semua dokter tertawa melihat jari tangannya oleh karena itu ia gagal menjadi seorang tentara. Sejak saat itu dia mendirikan sirkus tujuan utamanya adalah mencari orang-orang aneh yang mempunyai kemampuan istimewa setara dengan kemampuannya, dan jika tidak mempunyai kemampuan istimewa yang dimiliki maka orang itu sudah pasti akan dibunuhnya. Itulah alasannya mengapa ia mendirikan sirkus Berlin tersebut. Orang-orang yang memiliki kemampuan istimewa tersebut akan ia hadiahkan buat Adolf Hitler. Ia akan membentuk sebuah pasukan super yang akan melindungi Hitler dan dia pemimpinnya. Franz yang punya kekuatan untuk meramal masa depan memiliki firasat Hitler akan mati bunuh diri dan kedatangan 4 makhluk dengan kekuatan super yang dapat menyelamatkan nasib Third Reich. Saat itu Franz dengan tergesa-gesa ia mengoplos beberapa bahan cairan kemudian menghisapnya dan tubuhnya pun gontai seperti orang mabuk kemudian ia tertidur tidak sadarkan diri. Di alam bawah sadarnya ia melihat sebuah headphone yang pada zaman itu barang tersebut belum dibuat dan ia melihat sebuah gambaran yang menggambarkan kekalahan tentara Jerman oleh para sekutu. Serta kemajuan teknologi pada masa depan. Ia juga melihat ada bayangan 4 orang tentara pengawal, dan juga ia menyaksikan Hitler mati bunuh diri dengan menembakkan pistol di kepalanya. Matilde yang telah mendapatkan informasi tentang sirkus Berlin itu, ia pun mendatanginya ketika tiba di sana ia dikejar oleh seorang penjaga yang melarangnya dengan bebas masuk ke tempat itu. Dalam pelariannya tanpa disadarinya, ia berada di tempat Franz membantai orang-orang aneh yang tidak memiliki keistimewaan. Kedatangannya pun seperti sudah ditunggu oleh Franz, yang dengan sengaja penyemprotkan air ke mukanya yang membuat matanya jadi perih, hingga akhirnya pingsan. Tubuh Matilde yang pingsan itu dibawa dengan melewati sel ketiga orang temannya. Maka lengkaplah sudah 4 orang dengan kekuatan super berhasil dia kumpulkan seperti apa yang sering ada dalam mimpinya. Sebuah pasukan yang dia pimpin untuk melindungi Hitler dengan beranggotakan orang-orang yang mempunyai kekuatan super. Maka Franz pun mengadakan sebuah pertunjukan dengan dihadiri para petinggi tentara Nazi. Ia memperkenalkan 4 orang itu. Franz meminta pada Matilde untuk memperlihatkan kemampuannya pada penonton saat ia berhadapan dengan seekor harimau yang buas. Tapi Matilde tidak bisa mengeluarkan kekuatan supernya, malah harimau yang buas itu menjadi jinak dan mengelus-elus tubuhnya. Melihat hal tersebut Franz pun jadi marah minta dengan segera ia mengeluarkan kekuatannya dengan mengancam akan membunuh ketiga orang temannya itu, tapi harimau itu malah mengencinginya yang membuat Franz jadi malu pada penonton yang menertawakan dirinya.
Ia minta dengan algojonya agar membakar mereka berempat itu hidup-hidup. Ketika akan dibakar, tubuh Matilde bereaksi dengan mengeluarkan energi listriknya yang membuat seluruh listrik di tempat itu menjadi padam. Dengan cepat Franz mendatangi tempat pembakaran itu. Ia melihat Matilde mengeluarkan kekuatannya untuk membuka pintu pembakaran. Ia pun terlempar saat Matilde membuka pintunya. Dengan cepat keempat orang itu keluar dari tempat itu, dengan meninggalkan Franz yang terkapar di lantai. Mereka pun melarikan diri dengan memakai meriam yang biasa digunakan pada pertunjukan sirkus. Sedangkan Fulvio sebelum melarikan diri ia harus menghajar para penjaga dan mendapatkan kuda dari teman wanitanya. Dengan mengendarai kuda yang didapat oleh Fulvio, mereka lalu meninggalkan sirkus Berlin itu. Apa yang dilakukan Franz pada waktu pertunjukan sirkus itu membuat kakaknya yang seorang tentara Nazi sangat malu terhadap petinggi Nazi yang menghadiri pertunjukan itu. Ia lalu memukul dan memarahi Franz. Franz yang tidak terima atas kelakuan kakaknya pada dirinya, ia lalu mengambil sebuah benda dan memukulkannya hingga membuat kakaknya itu jatuh tersungkur dan pingsan. Ia lalu mencekik kakaknya itu hingga tewas. Sementara dalam pelarian keempat orang itu, mereka mengejar sebuah kereta api yang membawa para tawanan Yahudi. Franz pun memakai seragam tentara kakaknya dan ia pun dengan cara yang sadis memotong kelebihan satu jarinya hingga jarinya seperti orang normal masing-masing berjumlah 5. Franz yang sejak kecil bercita-cita menjadi tentara Nazi Jerman, dengan memakai baju tentara kakaknya ia memerintahkan para tentara Nazi untuk segera mengejar Matilde dan 3 temannya itu. Matilde dan ketiga orang temannya dalam mengejar kereta api sampailah mereka di atas sebuah terowongan, lalu mereka dengan memberanikan diri loncat ke atas gerbong kereta api itu. Tapi malangnya atap gerbong kereta api itu malah ambrol yang membuat mereka jatuh ke dalam gerbong yang diisi para tentara Nazi. Ketika mereka akan ditembak oleh para tentara itu, tiba-tiba masuk Cencio si penakluk, serangga berserta lebah di tubuhnya. Dengan cepat para kawanan lebah itu menyerang para tentara Nazi yang membuat mereka dengan bebas menghajar para tentara itu. Franz beserta para tentara Nazi yang dahulu datang di terminal telah menunggu kedatangan mereka. Kejadian ini persis seperti apa yang telah digambarkan olehnya. Saat kereta berhenti di terminal, dengan segera mereka turun dan membuka gerbong para tahanan Yahudi itu sambil berteriak-teriak mencari Israel. Tanpa sepengetahuan mereka bahwa Franz sudah menunggunya, kemudian para tentara Nazi itu dengan bebas menembaki mereka. Franz lalu membujuk Matilde untuk ikut bersamanya. Saat memegang senjata tentara Nazi, ia mengeluarkan kekuatannya hingga tentara itu pun tewas tersentrum. Israel lalu datang dengan kekuatan magicnya, mereka berdua itu pun menghilang. Namun tiba-tiba saja datang bola api menghantam pasukan Nazi yang membuat mereka lari terbirit-birit. Bola-bola api dan tembakan itu ternyata berasal dari para gerilyawan yang ada di dalam hutan.
Pertempuran di antara keduanya pun terjadi. Tentara Nazi dengan tank dan senjata mesin terus mengadakan perlawanan hingga membuat para gerilyawan itu pun terdesak. Israel itu pun akhirnya tewas setelah mendapat luka tembak di dadanya. Pertempuran antara gerilyawan dan tentara Nazi masih berlangsung dan terjadi saling serang di antara kedua belah pasukan. Dikala pertempuran itu sudah berakhir dengan kemenangan tentara Nazi yang berhasil menumpas para gerilyawan. Matilde dengan kekuatan supernya berhasil menghajar para tentara Nazi itu. Franz yang tidak terima dengan kekalahan tersebut, ia pun mengambil pistolnya dan menembakkan pistol itu ke kepalanya.